mengadakan acara, kita akan bersama-sama dalam acara diseminasi hasil TOT KSN, TOT pembina KSN Kimia di Provinsi Jawa Barat. Ya, sebentar. Jadi sebelumnya, jadi kegiatan ini dimulai dari sebelumnya saya berikan arahan dulu ya Bapak Ibu sedikit. Jadi hari ini itu kegiatan hari ini kita mulai dari diawali dengan kegiatan seleksi TOT. Kemudian dari seleksi itu ada kemudian dari seleksi itu dilanjutkan dengan kita membuat grup dan diinisiasi oleh Pak Ang dan beberapa rekan dalam grup itu. Kita sering melakukan pembahasan soal OSK. Nah, setelah itu Pak Ang memberikan juga ide pada kita semua gitu, gimana kalau pembahasan ini melibatkan lebih banyak orang gitu. Bahkan hari ini alhamdulillah Pak Ang memfasilitasi untuk 500 orang peserta ya. Kami di sini sangat berbahagia sekali Bapak Ibu bisa join gitu di kegiatan ini, anak-anak juga bisa join di acara ini gitu, karena dengan begini kita menunjukkan bahwa kita semua walaupun dalam pandemi dan dengan semua keterbatasan, kita semua masih tetap semangat untuk memberikan peran kita sebagai guru gitu kan, maupun memberikan motivasi untuk anak-anak dalam pembelajaran di masa pandemi ya. Itu aja kali dari saya. Ini sudah ada Pak Suwanto yang akan menjadi pemateri kita hari ini. Pak Suwanto sudah tergabung. Mangga silakan Pak Suwanto bisa dimulai. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, selamat siang anak-anak semua, kemudian Bapak Ibu guru juga semua. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi 2017 ya. Saya akan masuk ke materi 2017. Saya akan langsung saja share screen ya. Oke, apakah layar sudah tertangkap? Sudah. Ya. Oke, nah Pak. sekarang Bapak mulai ya. Nomor 1, di antara senyawa oksida nitrogen yang mengandung 36,4% massa oksigen adalah, nah sebelum Bapak bahas, Bapak ingatkan dulu, apa sih yang disebut dengan oksida nitrogen itu? Oksida nitrogen itu adalah senyawa yang terbentuk dari N dan O. Itu berarti Bapak tulis gini, NX, OY. Agak sedikit berbeda dengan kalau misalkan oksidanya itu Bapak tuliskan di belakang. Kalau saya bilang nitrogen oksida, langsung dapat rumus yaitu NO. Ya. Nah, tapi kalau misalkan Bapak punya oksida nitrogen, itu berarti senyawa yang terbentuk dari N dan O, tapi senyawanya kita belum ketahui. Oke? Nah, kemudian selanjutnya Bapak juga akan sertakan AR-nya. AR biasanya dikasih tahu, ya. Jadi kalian tidak perlu hafalkan. Jadi di sini ARN adalah 14. Kemudian ARO-nya sama dengan 16. ARN sama dengan 14, ARO-nya sama dengan 16. Nah, kemudian di sini manakah senyawa yang mengandung 36,4% oksigen? Kita tidak perlu cek semua sih dari A sampai E. Nah, sekarang kita cek yang A saja dulu. N dengan O, kita bisa memastikan persentase O pasti lebih besar daripada 50%. Kenapa? Alasannya oksigen itu kan AR-nya 16, sedangkan N 14. Jadi kalau dibuat persentase oksigen dalam senyawanya, pasti oksigen lebih dari 50%.
Jadi kesimpulannya adalah untuk mendapatkan oksigen yang persentasenya cuma 36,4%, kita pilih yang jumlah nitrogennya lebih banyak daripada oksigen. Nah, senyawa yang seperti itu hanyalah yang B, ya. Tapi kita cek dulu, ya. Kita cek dulu persentase oksigennya benar nggak sih itu 36,4%. Jadi Bapak tulis persen O sama dengan indeks O dikali ARO dibagi dengan MR dari si N2O dikali 100%. Jadi sama dengan indeks O itu kan banyaknya O dalam senyawa. 1 dikali ARO-nya adalah 16 dibagi dengan MR-nya N2O. Jadi 2 dikali 14 ditambah dengan 1 dikali 16 dikali 100%. Nah, ini setelah Bapak hitung, hasilnya adalah 36,36%. Ya, jadi kalau dibulatkan 36,4%. Jadi jawabannya adalah yang bebek. Gitu. Sudah. Kemudian, sekarang yang nomor 2. Untuk mengoksidasi 25 gram cuplikan FeSO4, untuk mengoksidasi 25 gram cuplikan FeSO4, diperlukan 6,125 gram K2Cr2O7, MR-nya 294. Pada reaksi ini, ion dikromat berubah menjadi Cr3+, sedangkan Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Pertanyaannya adalah, berapa ya kadar FeSO4 dalam cuplikan di atas? Nah, saya ingatkan dulu, apa sih yang disebut dengan cuplikan itu? Ya, cuplikan itu berarti campuran, ya, campuran. Jadi, kalau misalkan di sana dituliskan cuplikan FeSO4, berarti kita bisa bilang campuran yang mengandung FeSO4. Dan biasanya nih, kalau ada soal cuplikan, kemungkinannya pertanyaannya adalah berapakah persentase zat dalam cuplikan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di sini Bapak bisa tuliskan reaksinya, ya. Dari kalimat kedua kan di sini sudah dituliskan nih. Ion dikromat berubah menjadi Cr3+. Ion dikromat itu kan Cr2O7 kan. Jadi Bapak tulis Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Terus satu lagi Fe2+ menjadi Fe3+. Jadi di sini Bapak tuliskan Fe2+ menjadi Fe3+. Nah, begini. Nah, ini penyetaraannya dengan penyetaraan konsep redox, ya. Ada 2 cara kan? Ada cara bilox, ada cara setengah reaksi. Pertemuan hari Jumat, Bapak tulisnya pakai cara setengah reaksi, ingat ya. Nah, sekarang yang Bapak akan tulis dengan cara bilox. Jadi, langkah pertama adalah setarakan unsur yang biloxnya berubah. Jadi, Bapak tulis dulu bilox-biloxnya ya. Oksigen itu -2, kemudian C-nya itu adalah +6, kemudian Fe+2, kemudian Cr3+ yaitu +3, Fe3+ yaitu +3. Sekali lagi, langkah pertama adalah setarakan unsur yang biloxnya berubah. Jadi yang Bapak setarakan adalah Cr. Berarti saya tulis 2 di sini, kemudian Fe. Tapi Fe sebelah kiri dan sebelah kanan sudah setara. Nah, kemudian langkah kedua adalah setarakan jumlah bilox. Ya, setarakan jumlah bilox dari unsur-unsur yang biloxnya berubah tadi. Jadi, yang Bapak setarakan adalah Cr sama Fe. Jadi di sini Cr-nya adalah +12. Ingat ya, jumlah bilox itu berarti 6 dikali 2 kan. Kemudian Fe itu tidak berubah, yaitu +2. Cr-nya yaitu +6, 3 dikali 2. Kemudian Fe-nya tidak berubah, yaitu +3. Cr
CR turun 6. Ya, CR biloxnya turun 6, jumlah biloxnya turun 6. Kemudian kalau Fe biloxnya, jumlah biloxnya itu naik 1. Nah, jadi jumlah bilox yang naik dan jumlah bilox yang turun harus sama. Atau dengan kata lain, jumlah elektron yang dilepaskan harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Jadi Bapak tulis di sini ini kali 6, ini dikali 1. Nah, faktor pengali jadikan koefisien. Jadi Bapak tulis di sini 6, 6. Sudah. Nah, kita tidak perlu, sekali lagi ya, kita tidak perlu menyetarkan sampai beres, karena yang penting adalah koefisien yang ditanya dan koefisien yang diketahui sudah ada semua. Ya. Nah, yang ditanya adalah cuplikan FeSO4, kemudian yang diketahui molnya yaitu si K2Cr2O7. Nah, jadi di sini Bapak tuliskan K2Cr2O7 ditambah dengan FeSO4. Nah, Fe itu berarti koefisiennya 6 kan dari sini, ya. Fe koefisiennya 6. Nah, ini 6, jadi Bapak turunkan ke sini 6. Kemudian K2Cr2O7 ya, itu berarti koefisiennya 1 di sini, dapat dari sini. Nah, jadi perbandingan koefisiennya kita sudah peroleh. Nah, selanjutnya ya, kita bisa cari nih molnya dari si K2Cr2O7 ya. Kita bisa cari molnya K2Cr2O7. Jadi mol K2Cr2O7 itu sama dengan mol sama dengan massa dibagi dengan mr ya, di mana massanya di sana adalah 6,125 dibagi dengan mr-nya adalah 294. Jadi di sini Bapak tuliskan 6,125 per 294. Kemudian ingat tadi Bapak udah bilang dalam reaksi berlaku perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Jadi yang di sini adalah tinggal dikali 6 kan? Ya enggak? Tinggal dikali 6. Jadi 6 dikali 6,125 per 294. Ini sama dengan Bapak sudah hitung ini 0,125 atau 1/8 mol. Sudah. Langkah selanjutnya kita bisa cari nih massa FeSO4-nya. Massa FeSO4. Jadi massa FeSO4-nya adalah gram sama dengan N dikali mR-nya. Jadi sama dengan molnya adalah 1/8 dikali mR FeSO4 di sana 1,2. Ini sama dengan 18,24 gram. Nah, jadi balik lagi ke soal, dalam 25 gram cuplik FeSO4, ternyata massa FeSO4 murninya itu ada 18,24 gram. Jadi, Bapak bisa tuliskan nih, kadarnya atau persentase FeSO4-nya, ya, itu sama dengan massa FeSO4 murni dibagi dengan massa cuplikan, ya, cuplikan dikali 100%. Jadi kita peroleh sama dengan 18,24 dibagi dengan kali 100%. Begitu, ini sama dengan 76%. Nah, begitu, ya. Oke, sampai nomor 2, apakah ada pertanyaan anak-anak sampai sini? Cukup jelas ya. Nah, kemudian sekarang yang nomor 3. Berapakah volume dari larutan asam fosfat 0,1 molar yang tepat bereaksi, ini kata kuncinya nih, tepat bereaksi dengan larutan 50 ml BaOH2 kali 0,25 molar. Nah, kalau ini kayaknya sih sebagian besar dari kalian bilang ini pasti gampang, ya enggak? Jadi langkah pertama adalah Bapak tuliskan dulu reaksinya, ya. Bapak tulis dulu reaksinya jadi H3O4 ditambah dengan BaOH2 kali
Hasilnya adalah Ba3 PO4 2 kali ditambah dengan H2O. Kemudian Bapak bisa setarain, ini 1, kemudian di sini 3, 2, kemudian 6. Nah, kemudian, oh ya, kata tepat bereaksi untuk asam basa seringkali disebut menetralkan, ya. Di sini itu seringkali dituliskan dengan kata menetralkan. Nah, tapi memang sih mungkin di antara kalian bilang, Pak, ini kan nggak akan netral. H3PO4 asamnya lemah, BaOH2 kalinya basanya kuat. Hasilnya kan tidak netral, betul ya. Jadi maksudnya menetralkan di sini itu ya, maksudnya tepat habis bereaksi tidak ada sisa ya. Oke, nah kemudian selanjutnya sekarang kita bisa cari milimolnya BaOH2 kali kan. Jadi Bapak pakainya milimol saja. Jadi milimolnya sama dengan molaritas dikali volumenya dalam mililiter, jadi 0,25 dikali 50 ya, sama dengan 12,5 milimol. Nah, kalau di sini 12,5 milimol, ingat dalam reaksi berlaku apa? Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Jadi berapa milimol dari H3PO4-nya? Tinggal dikali 2, dibagi 3. Ya nggak? Jadi 25/3 milimol. Nah, pertanyaannya berapa volumenya? Jadi Bapak masukkan lagi ke rumus molaritas sama dengan mol di volume, tapi ingat karena di sini pakainya mililiter, berarti volumenya pakai milimol, tadi molnya, volumenya jadinya mililiter. Jadi 0,1 sama dengan 25/3 dibagi dengan volume. Jadi volumenya adalah 250/3 atau 83,3 mililiter. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 4 sekarang. Di antara konfigurasi elektron berikut, manakah yang unsur logam? Ya, manakah yang menunjukkan unsur logam? Nih, logam ada di mana aja sebetulnya dalam sistem periodik unsur-unsur itu? 1, golongan 1A, ya, itu logam. Ingat, kecualinya hidrogen ya. Kemudian, yang kedua yaitu golongan 2A, itu fix semuanya logam. Kemudian yang ketiga adalah golongan 3A, ya. Golongan 3A tapi kecualinya adalah boron, ya, karena boron itu adalah metaloid. Terus yang keempat yaitu yang di tengah tuh, ya, transisi. Jadi semua transisi luar dan transisi dalam, ya, itu adalah logam. Nah, kemudian sekarang nih cirinya. Kalau golongan 1A berakhirnya di mana dalam konfigurasi? Berakhirnya di S. Atasnya 1, S1. Kalau golongan 2A yaitu S2. Golongan 3A yaitu S2, kemudian P-nya 1. Kemudian transisi kan ada 2, ya. Ada transisi luar, ada transisi dalam. Nah, jadi kalau transisi luar itu berakhirnya di mana? Di D. Kemudian kalau transisi dalam, lantai ini itu berakhirnya di F. Nah, jadi kira-kira unsur logam itu ada di sini. Memang di golongan 4 juga sebetulnya ada ya, tapi posisinya di bawah-bawah tuh ya, posisinya di bawah-bawah. Itu juga ada di golongan 4. Oke, sekarang Bapak sudah cukup aja menuliskan kira-kira unsur logam itu ada di sini ya. Tapi ingat konfigurasinya disusun berdasarkan kenaikan tingkat energi ya. Oke, sekarang yang A. 1S2, 2S2, 2P5. Nah, ini golongan 7A, logam ya. Kemudian yang B, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, ini adalah golongan berapa? Golongan 8A. Ini adalah apa? Gas mulia ya, jadi bukan logam. Kemudian yang C perhatikan, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D2, 4S2. Nah,
Bapak bilang tadi urutkan berdasarkan kenaikan tingkat energi. Jadi ini Bapak susun ulang nih ya untuk yang C itu ya, ini posisinya kebalik nih. Nah, urutkan berdasarkan kenaikan tingkat energi, jadi kan kalau dituliskan ulang jadinya 4S2 berakhir di D kan? Ya nggak? Itu berarti transisi. Bapak bilang ini pasti logam jadinya. Sudah. Nah, tapi sayangnya ini yang membuat bingung nih. Yang D pun ternyata golongan 3A tuh ya. Itu pun logam. Coba perhatiin ya. 1S, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P1. Kalau Bapak susun ulang itu posisi 3D10 tuh ada di 4S dan 4P ya. Jadi kalau Bapak tuliskan adalah 4S2, kemudian 3D10, kemudian 4P1. Ini juga logam sebetulnya ya. Udah. Terus yang E pun ini jadi 10-nya ada di sini ya. Jadi yang Bapak tuliskan adalah 4S2, 3D10, 4P6. Nah, kalau yang ini gas mulia. Gas mulia. Nah, begitu ya. Jadi jawabannya mana? Memang ada 2 jadinya. Ada yang C, ada yang D jadinya. Begitu ya. Oke, sampai sini cukup jelas ya anak-anak ya. Kemudian sekarang nomor 5. Di soal terdapat struktur Lewis berikut ini ya. NO2 tuh berarti ya. Itu tuh representasi dari apa sih ya? Apakah kalian harus menuliskan langsung NO2 ya? Nah, hati-hati ya, hati-hati. Bapak cek dulu begini. Sebelum masuk ke soal, nih Bapak tuliskan. Kalau Bapak punya Na11 ya, kalau Bapak punya Na11, jumlah elektronnya ada 11 kan? Tapi kalau misalkan Bapak punya nih Na juga di sini, tapi elektronnya itu 10, kita bisa meyakinkan berarti Na-nya melepaskan 1 elektron. Kalau Na-nya melepas 1 elektron, itu berarti jadi Na plus kan, ya nggak? Jadi di sini Na dengan Na plus itu ya perbedaannya cuma dari elektron saja, ya nggak? Nah sekarang NO2 nih. Kalau NO2, Bapak tuliskan NO2 kita bisa cek elektron yang benernya itu berapa, kita bisa cek elektronnya. Nah, di sini elektronnya, N itu kan golongan 5, berarti kan punya 5 elektron. Oksigen itu golongan 6 kan, berarti ada 6 elektron dikali 2. Nah, total elektronnya jadi 17 elektron. Nah, sekarang kan hitung jumlah elektron yang ada dari soal ya. Nah, yang ini ada 4 ya anak-anak ya. Ini ada 4 elektron. Kemudian ini kan ikatan rangkap. Kalau ikatan rangkap itu berarti di sini kan pasti ada 4 elektron juga kan. Ini ada 4. Kemudian di sini juga ada 4. Ini ada 4. Kemudian yang di sini jelas ada 4. Ternyata kalau kita jumlahkan NO2 di soal di Lewis-nya itu jumlah elektronnya itu hanya 16 ya. Jadi di sini Bapak tuliskan 16 nih. Nah, yang netral adalah 17 elektron, sedangkan yang ditulis soal ternyata 6 berarti bukan NO2 tapi apa? NO2. Nah, begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang bebek begitu. Nah, tapi bisa juga nih misalkan ya, ternyata kalau dihitung itu ya jadinya 18. Nah, kalau ya 18. Kalau 18 itu berarti apa? Menerima elektron kan, jadinya NO2-nya NO2 min. Kira-kira begitu. Oke? Nah, kemudian selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan Bapak lanjut ya ke nomor 6 ya. Di antara senyawa alkana berikut ini, ingat ini senyawa alkana yang mempunyai interaksi virtual paling tinggi ya. Sekali di antara senyawa alkana berikut ini yang punya interaksi atau gaya
ya biasanya gaya van der Waals paling tinggi. Gini, van der untuk senyawa itu mR ya, 1 mR. Apa penjelasan? mR makin besar, gaya pun makin besar. Gayanya makin besar ya. Terus yang kedua apa? Panjang rantai. Ya, panjang rantai induk. Panjang rantai induk. Nah, terutama ini buat senyawa-senyawa yang risomer. Nah, jadi penjelasannya gimana nih ya? Untuk yang MR berarti Bapak bisa tuliskan gini. CH4 punya gaya van der Waals lebih kecil daripada C26. Lebih kecil daripada C3H8. Nah, kalau ini berarti penjelasannya dari MR kan. Jadi kenapa bisa begini? Karena makin kanan itu MR-nya makin besar ya. MR-nya makin besar, begitu. Nah, terus sekarang kalau yang panjang rantai induk, penjelasannya Pak tulis gini. Kalau saya punya C5H12. Nah, kemungkinan senyawanya kan begini. 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Kemudian Bapak tulis dulu hidrogennya. Terus habis itu copot 1 C, jadikan cabang. Jadi yang Bapak tulis 1, 2, 3, 4, 1 cabang. Terus saya lengkapi sama hidrogennya. Terus selanjutnya copot 1 C lagi jadi cabang. Nah, begini. Ya, ini CH3, kemudian CH3, CH3, CH3. Nah, kalau yang ini berarti Bapak bisa urutkan begini kan. Makin atas itu berarti ya gaya van der Waals-nya makin tinggi ya, makin besar. Itu ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari pilihan nih A sampai E itu kelihatannya cuma dari MR karena semuanya lurus tidak ada cabang. Jadi Bapak tinggal hitung jumlah C-nya saja ya. Untuk yang A jumlah C-nya ini 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. Kemudian ini 1 2 3, ini ada 3. Kemudian yang ini 1 2 3 7. Ada 7. Nah, kalian mungkin bingung, ini kayaknya salah cetak sih kalau Bapak nih. Tiba-tiba ada C aja di sini nongol ya. Jadi ini Bapak abaikan ya, Bapak coret ya di sini ya. Karena tidak mungkin nih kalau alkana tiba-tiba ada C saja ya. Kemudian selanjutnya di sini 1 2 3 4, ini ada 4 dan di sini ada 5. Nah, kalian pasti bisa jawab dari penjelasan yang Bapak barusan bahas ya. Jadi karena yang C itu paling MR-nya paling gede, ya udah berarti kita bisa bilang gaya van der Waals-nya paling tinggi. Nah, tapi akan sulit untuk membandingkan begini anak-anak ya. Harusnya sih ini tidak ada di soal ya. Paling sulit membandingkan seperti ini. Misalkan 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Nah, begini ya. Ini kita sulit menentukan mana gaya van der Waals yang paling tinggi. Kenapa? Karena yang atas itu menang di panjang rantai, yang bawah menang di MR ya. Jadi yang seperti ini kita sulit menentukan. Sulit menentukan gaya paling besar. Gaya paling besar gitu ya anak-anak ya. Oke. Kemudian sekarang nomor 7 ya kalau tidak ada pertanyaan. Nah, jika NaBr larut dalam air, ABR larut dalam air, maka jenis gaya antar molekul yang harus diputuskan adalah yang mana? Sekali lagi, jika NaBr larut dalam air, maka jenis gaya antar molekul yang harus diputuskan adalah, Bapak gambar dulu ilustrasinya. Ya, Bapak bikin ilustrasinya. Ini misalkan ini pelarutnya air. Bapak perbesar jadi si airnya itu bulat-bulatnya kelihatan ya. Gini, ini adalah pelarutnya ya.
ini adalah pelarutnya. Terus setelah pelarutnya dibikin, nah ini kita akan masukkan, Bapak akan masukkan ke sini, yaitu NaCl, ya, NaBr, sorry. Jadi ini NaBr, Na plus R minus. Nah, begitu. Kalau di sini, di NaBr, pasti ada ikatan ion kan anak-anak? Ikatan ion. Kemudian, sekarang kalau di air, ya, di air di sini nih, ini ada ikatan hidrogen. Ini ada ikatan hidrogen. Nah, gitu ya kira-kira ya. Nah, sekarang NaBr-nya kita masukkan, larut baik tuh kalau NaBr ya, larut baik. Jadi Bapak bisa bikin lagi bentuknya seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Ini saya agak sulit menggambar ya. Nah, jadi di sini Bapak tuliskan Na-nya. Di sini Na plusnya, larut nih Na plus. Kemudian di sini Br minusnya. Nah, begitu. Terus habis itu airnya di sini. Nah, kira-kira beginilah ya. Nah, kira-kira begini. Nah, jadi sekarang nih ya, kalau NaBr larut dalam air harus diputus. Pertama tentu saja gaya ion kan. NaBr NaBr itu kalau dalam air terurai jadi ion-ion Na plus ditambah dengan Br minus. Dan ada satu lagi sebetulnya, ya, ada satu lagi sebagian dari ikatan hidrogen. Nah, di sini nih, ya, ikatan hidrogennya itu sebagian putus nih, ya. Sebentar, Bapak pakai gambar lain. Nah, di sini nih, ini ikatan hidrogennya putus nih, ya. Ikatan hidrogennya putus di sini, ya. Tapi ingat ya, enggak semua loh ya. Di sini nih ikatan hidrogennya putus nih, ya. Ikatan hidrogennya putus. Hidrogen putus, ya. Nah, gini, putus, begitu. Jadi pada saat kita melarutkan NaBr, ya, ternyata gaya yang diputuskan ada dua. Jadi tidak hanya dari gaya ionnya, tapi dari ikatan hidrogennya pun bisa putus, ya. Jadi yang D. Begitu. Sudah? Kemudian selanjutnya nomor 8. Di antara teknik-teknik berikut ini yang tidak dapat digunakan untuk menghitung delta H. Di antara teknik berikut ini yang tidak dapat digunakan untuk menghitung delta H. Nah, ini materi kelas 12 nih, materi kelas 11 nih ya, tentang termokimia. Yang A, menggunakan delta H pembentukan reaktan dan produk. Benar dong? Ya enggak? Kalian masih ingat delta H itu jumlah delta HF produk dikurangi reaktan. Jadi ini benar. Kemudian Bapak lihat dulu yang E itu, kalorimetri. Bisa kan? Ya enggak? Kalorimetri bisa dengan menggunakan alat kalorimeter. Ya, kalorimeter itu ada dua jenis, kalorimeter biasa dan kalorimeter bom. Kalorimeter bom itu buat menentukan delta Hc, entalpi pembakaran. Ya. Kemudian yang D sekarang, menggunakan energi ikatan reaktan dan produk. Benar. Kalian masih ingat rumusnya? Delta H sama dengan jumlah energi ikatan yang reaktan yang kiri dikurangi yang kanan. Kemudian yang C hukum Hess. Wah, ini benar banget ya. Hukum Hess itu ada lah ya, cara menentukan delta H secara umum yaitu dengan menggunakan hukum Hess. Dan yang B menggunakan titik reaktan dan produk kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang B. Begitu. Kemudian selanjutnya nomor 9. Ini masih berhubungan dengan termokimia nih. Di antara zat berikut ini, gas HCl, kemudian padatan natrium, larutan HCl, dan gas fluorin. Pertanyaannya adalah, manakah yang punya nilai entalpi pembentukan standar 0? Ya, Bapak yakin banget kalian tahu, Pak, unsur bebas aja. Ya, tuh unsur bebas itu nomor 2 dan nomor 4. Wah, benar banget.
ya, 4. Jadi jawabannya adalah yang dodol. Nah, tapi ya, aku mau tanya begini, ya, apakah setiap unsur itu delta HF 0? Ya, apakah setiap unsur itu punya delta HF-nya 0? Misal, Bapak tanya misalkan untuk si oksigen. Misalkan oksigennya katakanlah solid misalkan. Apakah delta HF-nya 0? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya enggak. Nah, jadi Bapak akan jelaskan sedikit ya, apa sih yang disebut dengan delta HF itu? Tapi sebelum Bapak tulis dulu begini, unsur itu dapat dibagi dua. Ada unsur yang dapat berdiri sendiri, dapat berdiri sendiri. Nah, kalau dapat berdiri sendiri, indeksnya 1 ya. Kemudian ada unsur yang tidak dapat berdiri sendiri. Tidak dapat berdiri sendiri. Nah, sekarang yang sedikit itu adalah unsur-unsur yang tidak dapat berdiri sendiri. Misalkan kalau Bapak bilang oksigen, O2 kan yang kalian tuliskan. Kemudian kalau Bapak bilang hidrogen, Bapak tuliskan H2 kan. Nitrogen, N2. Terus ingat golongan 7. Kalau Bapak bilang fluorin, itu berarti F2. Terus klorin, Cl2. Kemudian kalau Bapak bilang bromin, Br2. Kemudian iodin, I2. Nah, satu lagi adalah fosfor, P4. Terus Bapak ingatkan wujud. Nah, wujud yang Bapak tuliskan ini pada suhu kamar loh ya. Pada suhu kamar, ini adalah gas. Kemudian ini adalah liquid. Kemudian ini adalah solid ya. Udah. Nah, kemudian yang dapat berdiri sendiri siapa sih? Semua logam ya. Logam-logam itu bisa berdiri sendiri kan? Bapak tulisnya pakai L saja deh. Logam. Dan logam umumnya solid kan? Ya enggak? Logam itu umumnya solid, tapi memang ada logam yang wujudnya cair, misalkan Hg. Ya enggak sih? Hg itu Bapak tulisnya liquid. Kemudian ada lagi CS, ya enggak? Itu liquid. Terus gas mulia ya. Gas mulia jelas wujudnya gas ya. Gas mulia ini Bapak tulis G. Dan unsur-unsur non logam yang Bapak belum sebutkan. Misalkan karbon. Ya enggak? Karbon itu adalah solid misalkan. Nah, begitu. Jadi Bapak tulis dulu itu unsur beserta wujudnya. Kemudian sekarang Bapak tulis nih delta HF itu apa sih? Ya. Delta H itu definisinya apa sih? Kan delta H itu adalah entalpi pembentukan kan? Pembentukan. Nah, definisinya itu adalah delta H. Kalian pasti udah ingat sih ya, pasti tahu. Delta H pada saat pembentukan 1 mol suatu zat dari unsur-unsurnya ya. Unsur-unsurnya pada kondisi standar karena kan ada derajatnya di sana. Kondisi standarnya itu kan 1 atm 25 derajat Celcius kan. Nah, begitu. Nah, dari sini Bapak bisa bilang gini, poin pertama adalah zat yang dibentuk di kanan kan. Zat yang dibentuk di kanan. Dibentuk di kanan. Berapa mol? 1 mol. Kemudian unsur-unsurnya di mana? Ya, unsur-unsurnya jelas di kiri kan. Unsur-unsur di kiri. Dah. Nah, begitu. Yang ini mah kalian pasti tahu, Bapak cuma mengingatkan. Jadi nih, kalau misalkan, Pak, jadi kita bisa jawab nih, kenapa ya unsur bebas yang Na dengan F2 itu 0? Jadi, Bapak tulis gini nih. Delta HF dari Na solid. Ya, coba kita tuliskan bagaimana persamaan termokimianya ya. Bagaimana persamaan termokimianya? Zat yang dibentuk Na kan di sebelah kanan kan? Nah, Na di sebelah kanan. Dari unsurnya kan? Nah, unsurnya itu pada temperatur 25 derajat 1 atm kan memang wujudnya adalah solid kan? Nah, Na solid menjadi Na solid. Ada perubahan nggak anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada perubahan, berarti delta H-nya berapa? Delta H-nya adalah 0. Jadi, kalau misalkan unsur bebas delta H-nya 0, ya alasannya karena
yang seperti Bapak tuliskan. Begitu juga dengan F2 ya, begitu juga dengan F2. Jadi kalau misalkan Bapak tulis nih, delta HF dari F2 ya, ini gas. Berarti kan di sini F2-nya terbentuk kan, F2. Nah, dari unsurnya, unsur F2 itu kan memang wujudnya gas tuh, Bapak udah tuliskan. Nah, F2 gas menjadi F2 gas, tidak ada perubahan kan? Jadi delta H-nya sama dengan 0, begitu. Tapi kalau misalkan Bapak tulis gini, delta HF dari O2, katakanlah di sini liquid misalkan. Nah, berarti kan O2 liquidnya di sebelah kanan, banyak 1 mol. Nah, dari unsurnya kan, unsurnya juga O2 kan, tapi pada kondisi 1 ATM 25 derajat Bapak udah tuliskan tuh oksigen itu kan gas. Gas jadi liquid, itu berarti ada perubahan kan? Kalau ada perubahan, deltanya tidak sama dengan 0. Begitu ya. Jadi kesimpulannya anak-anak hati-hati ya, entalpi pembentukan standar untuk unsur-unsur bebas betul 0 ya, tapi dengan catatan yang seperti Bapak tuliskan tadi ya. Oke, kemudian selanjutnya sekarang nomor 10. Nah, nomor 10. Jika diketahui data energi ikatan sebagai berikut. H strip H 436. O strip O 142. O rangkap O 499. H strip O 460. Pertanyaannya adalah berapakah delta H dari pembentukan H2O2? Jadi di sini kalian harus tulis nih di sini ya. Tulis dulu persamaan termokimianya delta HF dari H2O2. Ini sebetulnya kalau menurut Bapak soalnya kurang lengkap sih, ini tuh harusnya dituliskan gas ya. Nah, mungkin kan sebetulnya yang ditanya itu bukan gas, ya nggak sih? Gitu. Jadi delta HF H2O2 gas. Nah, gimana sih ini persamaan termokimianya? Ingat tadi Bapak bilang, kalau delta F H2O2 gas itu berarti zat yang dibentuknya si H2O2-nya di sebelah kanan. H2O2-nya di sebelah kanan dan unsur-unsurnya di sebelah kiri kan? H2 gas tambah O2 gas. Nah, kita akan cari ini delta H-nya. Oh ya, syarat kalau kita menggunakan data-data energi ikatan, syaratnya semua harus wujud gas kan? Beruntungnya soal ini semua sudah dalam bentuk gas. Kemudian sekarang Bapak tulis struktur. H strip H tambah O rangkap O menjadi H strip O, strip O, strip H. Nah, begini. Kemudian rumusnya adalah delta H sama dengan jumlah energi ikatan. Energi ikatan itu lambangnya D ya. Energi ikatan retan dikurangi jumlah energi ikatan produk. Jadi delta H sama dengan reaktan. Berarti kan energi ikatan H strip H. Yang ini, yang Bapak sudah tulis, Bapak kasih tanda strip gini ya. Nah, kemudian tambah energi ikatan O rangkap O, ini Bapak coret begini, kurangi H strip O-nya ada 2 biji nih anak-anak. 1, 2. 2 energi ikatan H strip O, kemudian satu lagi adalah nah O strip O. Nah, kalian tinggal masukkan datanya jadinya. Jadi H strip H di sana adalah 436 ditambah O rangkap O yaitu 499 kurangi 2 dikali H strip O yaitu 460 ditambah O strip O 142. Nah, begitu. Jadi hasilnya ini adalah minus 127. Ya, ternyata eksoterm berarti ya. Jawabannya adalah yang A. Kemudian, sekarang yang nomor 11. Ya, nomor 11. Di antara padatan berikut ini, ya, di antara padatan berikut ini, yang memiliki interaksi antar molekul hanya gaya van der Waals saja. Ya, hanya gaya van der Waals saja. Ingat,
Gaya van der Waals itu untuk molekul kovalen non-polar sederhana, ya. Nah, gaya van der Waals itu ya, kalau misalkan suatu molekul hanya punya gaya van der Waals, itu berarti molekul tersebut adalah molekul dengan ikatan kovalen polar sederhana. Bapak ceknya dari bawah dulu, ya. CH3, CH3, CH2OH. Kalian masih ingat nggak? Kalau ada H dengan O, ya, kalau ada H dan O yang langsung berikatan seperti itu, dan dia punya gaya dengan etanol yang lain, yang E itu kan etanol kan, pasti ini adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Ya, ingat, ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terjadi antara H sangat polar dari suatu molekul dengan FON dari molekul lain. Terus, yang kedua, ya, jadi kalau yang E itu ya gaya yang adalah gaya hidrogen ya atau ikatan hidrogen. Kemudian sebentar ini saya hapus dulu. Hidrogen. MgO. Nah, logam non logam tuh ya. Logam non logam apa coba jadinya? Ion kan? Cu saja ya, Cu saja itu berarti logam. Nah, ada ikatan nggak? Ada, yaitu ikatan logam. Ikatan logam. Nah, kemudian sekarang SiO2 dengan CO2 itu sebetulnya kan C dan Si itu ya satu golongan kan, sama-sama golongan 4 kan, ya. Tapi ternyata strukturnya, struktur molekulnya itu berbeda, ya. SiO2 ya, SiO2 itu ternyata bukan molekul kovalen nonpolar sederhana. Dia itu ya antar SiO2-nya ada ikatan kovalen raksasa. Jadi ini adalah ikatan kovalen raksasa ya, raksasa. Nah, SiO2 itu ada pasir ya, pasir. Jadi kenapa ya pasir itu ikatannya kuat ya? Dalamnya itu adalah terdapat ikatan kovalen raksasa. Terus unsur apa sih atau senyawa apa sih yang punya ikatan kovalen raksasa yaitu grafit ya. Grafit itu punya ikatan kovalen raksasa. Intan ya, intan. Jadi grafit dengan intan itu sama-sama unsur karbon tapi beda struktur ya anak-anak ya. Terus habis itu silikon ya, silikon. Ini unsur-unsur ini grafit, intan dan silikon itu ya interaksi antar molekulnya itu adalah ikatan kovalen raksasa. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, yang A ini kan molekul kovalen nonpolar kan. Kenapa bisa dibilang kovalen nonpolar nih? Ini tipe molekulnya, Bapak tulis dulu nih. Tipe molekulnya itu berarti kan AX2 kan. AX2 tidak ada PEB loh ini. Tidak ada pasangan elektron bebas. Kalau Bapak bikin kan di sini C, kemudian oksigen, oksigen ya. C itu kan golongan 4, kemudian oksigennya golongan 6 kan. 1, 2, 3, 4, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini kan berarti ada ikatan rangkap, gitu kan? Ya nggak? Atom pusatnya tidak punya PB, ya nggak? Jadi Bapak tulis tipe molekulnya AX2. Kalau AX2 itu berarti ya bentuknya adalah linear. Linear itu berarti simetris kan? Dan kalau simetris itu berarti non polar. Begitu, ya. Jadi jawabannya yang A. Kemudian selanjutnya nomor 12. Selanjutnya nomor 12. Jika tekanan osmosis darah adalah 7,65 atm pada 37 derajat Celcius, maka massa satuannya dari gram glukosa yang dibutuhkan untuk membuat 1 liter larutan injeksi dengan tekanan osmosis yang sama dengan tekanan osmosis darah
adalah berapa gram. Ini cuman masuk ke rumus tekanan osmosis. Pi sama dengan MRT ya anak-anak ya. Pi sama dengan MRT ya. Jadi Pi-nya sudah ada ya. Ingat tekanan osmosis satuannya dalam atm ya. Jadi di sana 7,65. Kalau ada sentimeter Hg, ada milimeter Hg, itu berarti harus dikonversikan. Ingat nggak? Kalau Bapak tuliskan 1 atm itu sama dengan 76 cm Hg, sama dengan 760 mmHg. Nah, begini ya. Jadi karena di sini sudah atm, jadi Bapak tinggal masukkan saja sama dengan M, R-nya adalah 0,082. Ingat temperatur dalam Kelvin. Jadi di sini 37 ditambah 273. Molaritasnya Bapak dapat yaitu harganya 0,3 molar. Terus di sini kan dalam 1 liter. Kita bisa cari molnya kan. M sama dengan N per P, 0,3 sama dengan N, volumenya 1, jadi N-nya adalah 0,3. Kemudian cari massa. Gram N dikali MR jadi 0,3 dikali 180,2. Ini sama dengan hasilnya 54,06 ya. Paling dekat jawabannya adalah yang E. Gitu, 56. Begitu anak-anak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Kemudian, Ibu dan anak-anak ada pertanyaan dari yang soal sudah dibahas oleh Pak Suwanto atau kita lanjutkan dulu? Sepertinya kita lanjutkan dulu Pak Suwanto. oke Bu. Nah, sekarang nomor 13. Larutan aseton dibuat dengan cara melarutkan 0,5 mol aseton dengan tekanan uap murni yaitu 345 torr dalam 1 mol etanol dengan tekanannya yaitu 59,8 torr pada temperatur 25. Pertanyaannya adalah berapa fraksi mol aseton dalam wujud gas? Ingat loh di sini ya. Berapakah fraksi mol aseton dalam wujud gas di atas larutan tersebut? Kalau ditanyanya cuma fraksi mol aja ya, itu sederhana. Kalau fraksi mol kalian tahu kan? Berarti kalau fraksi mol aseton sama dengan molnya aseton dibagi dengan mol total kan atau mol larutan kan? Begitu kan? Nah, tapi di sini yang ditanya adalah fraksi mol aseton dalam wujud gas, ya. Nah, kalau dalam wujud gas itu berarti saya harus cari tekanan aseton dulu dan tekanan si etanol dulu, ya. Nah, tekanan aseton P aseton itu sama dengan fraksi mol aseton dikali tekanan uap murninya, ya. Jadi ini sama dengan fraksi mol aseton berarti 0,5 per mol total 0,5 ditambah 1 dikali P0-nya 345. Satuannya adalah torr. Kemudian selanjutnya kalau tekanan dari si etanol berarti sama dengan fraksi mol etanol dikali P0 dari si etanolnya, yaitu berarti Bapak tulis 1 per 0,5 tambah 1 dikali 59,8 torr. Udah. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah berapakah fraksi mol aseton, ya, berapakah fraksi mol aseton dalam wujud gas. Jadi ini sama dengan tekanan dari aseton dibagi dengan tekanan dari aseton ditambah dengan tekanan dari etanol. Nah, begitu. Jadi ini sama dengan, oh ya, ini berarti kan sepertiga kan? Atau Bapak tulisnya 345/3 berarti. Itu, terus, jadi di sini Bapak tuliskan 345/3 dibagi dengan 345/3 ditambah dengan
59,8 per 1,5. Nah, begitu ya. Setelah Bapak hitung, ini harganya adalah 0,74. Begitu. Jawabannya adalah yang E. Kemudian, sekarang yang nomor 14. Telah diketahui bahwa sifat koligatif suatu larutan ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut. Ya, Anda melakukan percobaan untuk menentukan tekanan uap jenuh ya atau P0 di sini bukan P0. Tekanan uap jenuh dari keempat larutan berikut ini. Pertanyaannya adalah berdasarkan berkurangnya tekanan uap larutan, urutan yang paling tepat adalah, Bapak tulis dulu begini ya, ini berarti materi tentang sifat koligatif, materi kelas 12. Tekanan uap suatu larutan paling besar itu adalah yang konsentrasi partikelnya paling kecil. Nah, begitu ya. Tekanan uap larutan paling besar dimiliki oleh konsentrasi partikel paling kecil. Nanti didiskusikan sama teman-teman ya. Kenapa bisa begitu? Nah, sekarang jadi Bapak tinggal hitung aja nih konsentrasi partikel. Nah, yang ini nih A, B, C ini adalah ion ya. Kalau ion konsentrasinya itu nggak bisa kalian telan bulat-bulat 0,13 saja ya. Karena kan kalau ion terurai jadi ion-ionnya, maka ini tuh dikali faktor Van Hoff kan, ya nggak? Jadi di sini untuk A, B, C ya kebetulan ini elektrolitnya kuat, jadi Bapak tuliskan ini tuh semuanya dikali I. I itu adalah faktor Van Hoff, 1 ditambah N-1 dikali alfa. Dan karena BaCl2, MnSO4, ZnSO4 itu adalah elektrolit kuat, itu berarti alfanya 1. Jadi I-nya sama dengan 1 ditambah N-1. Berarti faktor Van Hoff-nya itu sama dengan N atau sama dengan jumlah ionnya. Jadi untuk BaCl2 konsentrasi partikelnya berapa ya? 0,13 dikali jumlah ionnya 3 biji ya. Ba-nya 1 buah, Cl-nya ada 2 buah. Jadi 0,39. Jadi konsentrasi partikelnya 0,39 molar ya anak-anak ya. Terus yang kedua adalah 0,22 dikali. Nah, kalau yang ini jumlah ionnya ada 2 kan? Mn2 plus SO4 2 minus. Jadi di sini dikali 2 sama dengan 0,44 molar. Terus yang C yaitu 0,24 dikali 2. Jadi sama dengan 0,48 molar. Dan kalau untuk etilen glikol yaitu non elektrolit, dia kan tidak terurai jadi ion-ionnya. Berarti ini tetap yaitu 0,41 molar. Dan Bapak udah bilang tadi, tekanan uap larutan paling besar itu dari konsentrasi partikel paling kecil. Nah, sekarang di sini berdasarkan berkurangnya tekanan uap, urutannya yang mana? Berarti dari yang konsentrasinya paling kecil kan? Ya enggak? Dari konsentrasinya paling kecil. Konsentrasi paling kecil itu adalah si A. Kemudian selanjutnya siapa habis itu di sini? D kan? Siapa? 0,39 terus 0,41. Kemudian selanjutnya 0,44 dan terakhir adalah 0,48. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah kalau nomor 15 sepertinya ini soal terlalu rumit ya. Untuk reaksi fasa gas 3H2 ditambah N2 menjadi 2NH3, maka laju berkurangnya H2 dibandingkan terhadap laju pembentukan NH3 adalah perbandingannya seperti apa? Nah,
Anak-anak tahu kan, kalau dalam laju reaksi rata-rata itu berlaku perbandingan, ya, kalau laju rata-rata itu berlaku perbandingan koefisien sama dengan, ya, kalau Bapak tuliskan nih, ini berarti kan, perbandingan lajunya adalah 3:1 kan. Nah, sekarang yang dibandingkan adalah H2 dengan NH3. Jadi di sini Bapak tuliskan laju H2 dibandingkan dengan laju NH3 sama dengan perbandingan koefisiennya, yaitu, berapa di sana? 3:2 ya? Nah, begitu. Jadi lajunya si H2 sama dengan 3/2 lajunya si NH3. Begitu, ya. Jadi nomor 15 jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah yang sudah. Kemudian nomor 16 sekarang. Dalam suatu ruang tertutup pada suhu tertentu terdapat 0,02 mol gas N2, 0,06 mol gas H2, 0,05 mol gas NH3 dalam keadaan setimbang. Bapak tuliskan ya. Jadi di sini N2 tambah H2. Bapak udah langsung setarain ini menjadi 2 NH3. Nah, ini semuanya wujudnya adalah gas. Tapi ingat, sudah dalam keadaan setimbang. Nah, dalam keadaan setimbang ini adalah 0,02. Kemudian ini adalah 0,06. Kemudian NH3-nya adalah 0,05. Kemudian di sini disebutkan jika ke dalam ruang dimasukkan 0,1 mol Cr2O3 sebagai katalis. Nah, reaksi kesetimbangan ditambah katalis. Pengaruh enggak ya terhadap pergeseran kesetimbangannya? Jawabannya adalah tidak pengaruh. Ya, katalis itu hanya mempercepat reaksi ke arah kanan dan ke arah kiri. Ya, katalis itu hanya mempercepat laju ke kanan dan laju ke kiri. Nah, jadi di sini ya, coba dicek satu-satu. Mol N2-nya berkurang? Tidak, karena kan tidak bergeser. Jumlah mol NH3-nya menjadi 0,06. Salah. Kesetimbangan bergeser ke kiri? Enggak, ya. Kesetimbangan tidak bergeser. Harga tetapan kesetimbangan K-nya menjadi lebih besar? Kurang tepat, ya. Kemudian harga K itu hanya dipengaruhi oleh suhu kan. Terus yang E, susunan kesetimbangan tidak berubah. Jadi jawabannya adalah yang E. Begitu. Kemudian selanjutnya nomor 17. Anak-anak sampai nomor 16 tadi ada yang mau ditanyakan nggak ya? Atau cukup jelas ya anak-anak ya? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Bapak lanjutkan. Pada temperatur tetap, perbandingan konsentrasi gas SO2 dengan SO3 dalam reaksi kesetimbangan ini berbanding lurus dengan apa? Ya, jadi saya tuliskan dulu persamaan K-nya ya. Kc itu sama dengan konsentrasi 2 dibagi dengan konsentrasi SO2 dipangkatkan 2 dikali O2. Begini. Kemudian saya transformasikan ya. Jadi posisi SO2 dengan SO3-nya saya gabungkan. Jadi Bapak tulis gini. Konsentrasi SO2 pangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi SO3 dipangkatkan 2 sama dengan 1/Kc dikali konsentrasi O2. Nah, begini. Kemudian saya akarin ya supaya si kuadratnya itu hilang. Konsentrasi SO2 dibagi konsentrasi SO3 itu berarti sama dengan 1/Kc O2 dipangkatkan setengah. Kc-nya pun dipangkatkan setengah sih sebetulnya ya. Jadi
kita bisa simpulkan konsentrasi SO2 dibagi dengan konsentrasi SO3 itu akan sebanding dengan konsentrasi O2 tapi dipangkatkan min setengah ya anak-anak ya. Betul nggak? Karena kan di sana 1 per konsentrasi O2 dipangkatkan setengah ya. Jadi nomor 17 jawabannya adalah yang B begitu. Kemudian nomor 18. Jika Anda mencampurkan NaOH dan CH3COH dalam jumlah molar yang sama, maka spesies utama yang terdapat dalam larutan yang dihasilkan adalah ya. Spesies itu bisa menunjukkan ion ya. Spesies itu bisa menunjukkan ion ini nih. Spesies itu bisa menunjukkan ion, ion positif, ion negatif. Bisa menunjukkan molekul ya. Bisa menunjukkan atom ya. Itu secara umum jadi Bapak bilangnya adalah spesies. Nah, sekarang saya tuliskan dulu berarti reaksinya ya. Saya tuliskan dulu reaksinya NaOH ditambah dengan CH3COH, hasilnya adalah NaCH3COO ditambah H2O. Begini, liquid ini H2O-nya. Nah, kemudian ini reaksi tidak berhenti sampai sini. Ya, kalian tahu NaCH3COO itu adalah garam yang bersifat basa kan? Garam yang bersifat basa kan? Kenapa dia garam bersifat basa? Dia bisa mengalami apa? Hidrolisis kan? Ya enggak? Hidrolisis. Nah, jadi Bapak tuliskan reaksi hidrolisisnya. NaCH3COO Bapak uraikan menjadi Na+ ditambah CH3CO-. Nah, kemudian selanjutnya siapa di sini yang mengalami hidrolisis? Adalah komponen garam yang berasal dari asam lemah atau basa lemah. Berarti kan CH3CO- kan yang mengalami reaksi hidrolisis karena CH3CO- berasal dari asam lemah kan CH3COA. Ini Bapak tulis reaksi hidrolisisnya. Ditambah H2O. Nah, reaksi hidrolisis itu reaksi bolak-balik loh ya. H-nya ada tetapan hidrolisisnya kan. Hasilnya adalah jadi CH3COH ditambah dengan OH-. Nah, begitu. Beres. Sekarang kalau udah beres begini ya, jadi spesies apa aja yang ada dalam larutan ini? Kalau timbangan yang Bapak garis ini, dalam keadaan setimbang begini, bolak-balik begini, baik reaktan maupun produk ada semua. Betul nggak? Tapi kalau yang reaksinya berkesudahan ini, nah berarti yang sebelah kirinya udah nggak ada lagi. Gitu. Terus untuk reaksi yang pertama kepake nggak sih? H2O-nya kepake kan? Nah, begitu. Ya. Jadi di sini spesies apa saja sih yang ada itu? Jadi spesies yang ada adalah, Bapak kasih tanda saja. H2O. Ini kan. Terus yang kedua adalah Na+. CH3CO-. Nah, CH3CO- kan mengalami reaksi hidrolisis kan? Jadi Bapak H2O sudah ada tadi, terus CH3COH, dan begitu. Jadi spesies yang ada yang dihasilkan ya dari reaksi antara NaOH dan CH3COH adalah yang Bapak lingkari ya. Jadi Na ada semua nih di sini ya. Terus CH3CO-, terus CH3COH, OH- dan H2O. Yang paling lengkap berarti yang E ya. Begitu. Sudah. Kemudian selanjutnya, sekarang yang nomor 19. Diketahui KSP dari kadmium sulfida, yaitu 3,6 kali 10⁻²⁹. KSP dari seng sulfida, yaitu 1,1 kali 10⁻²⁰. Pertanyaannya adalah, berapakah tetapan kesetimbangan untuk reaksi
CDS tambah Zn2+ menjadi ZnS tambah CD2+. Nah, sekarang Bapak tuliskan dulu reaksi dari ionisasi CDS-nya ya. CDS dalam kondisi jenuh, itu berarti kan Bapak tulis gini, CDS bolak-balik CD2+ ditambah dengan S2-, Aki. Kemudian harga KSP-nya adalah 3,6 kali 10⁻⁻²9. Gini. Terus yang kedua, ZNS. Kalau Bapak tuliskan reaksi, ZNS solid menjadi Zn2+ Aki ditambah S2- Aki, di mana KSP-nya adalah 1,1 kali 10⁻⁻21. Bapak anggap ini reaksi 1, ini reaksi 2. Nah, kemudian kita akan menuliskan reaksi CDS ditambah Zn2+ menjadi ZNS tambah CD2+ kan? Ya enggak? Nah, jadi CDS ada pada reaksi mana ya? Reaksi 1 kan? Posisinya sama persis. Berarti saya tuliskan reaksi 1. Tetap. Reaksi 1 tetap. Jadi Bapak tuliskan CDS solid. D bolak-balik CD2+ ditambah dengan S2-. Kemudian nilai KSP-nya adalah 3,6 kali 10⁻⁻²9. Kemudian Zn2+. Nah, ada pada reaksi mana? Zn2+ ada pada reaksi 2. Tapi kita menginginkan Zn-nya ada di sebelah kiri kan? Zn2+-nya ada di sebelah kiri. Berarti reaksi 2 dibalik. Dibalik. Jadi Bapak tulisnya adalah Zn2+ ditambah S2- menjadi S. Di mana nilai KSP-nya berarti, ingat nggak? Kalau reaksi dibalik, harga K-nya menjadi 1/, kan? Ya nggak? Nah, jadi Bapak tulis di sini 1/, 1,1 kali 10⁻⁻21. Kemudian, kalau Bapak reaksi jumlahkan, nilai harga K gimana? Dikalikan. Nah, begitu. Jadi ini si S-nya dicoret. Jadi hasilnya adalah CDS ditambah Zn2+ menjadi ZNS ditambah CD2+. Di mana harga K-nya sama dengan 3,6 kali 10⁻⁻² dibagi dengan 1,1 kali 10⁻⁻21. Ini sama dengan 3,3 kali 10⁻⁸. Begitu. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Gitu. Sudah. Kemudian selanjutnya sekarang nomor 20. Nomor 20 diketahui dari informasi di sini H2S itu adalah asam yang lebih kuat daripada HCN. Ya, sekali lagi diketahui H2S adalah asam yang lebih kuat daripada HCN. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari harga K sih sebetulnya. Ya, lihat tuh harga K-nya ya. K-nya untuk H2S tuh untuk K1 10⁻⁷. Kalau untuk HCN, K-nya adalah 10⁻⁻10. Kan kalau Ka makin besar ya, kalau Ka-nya makin besar, asamnya makin kuat kan. Asam makin kuat. Jadi ini cocok dengan pernyataan H2S adalah asam yang lebih kuat daripada HCN. Gitu ya. Nah, terus habis itu pertanyaannya gini. Tentukanlah bila memungkinkan ke arah manakah kesetimbangan berikut berada untuk reaksi HCN ditambah HS minus menjadi CN minus ditambah H2S. Nah, sekarang gini ya. Bapak bilang tadi H2S adalah asam yang lebih kuat daripada HCN. Kalau lebih kuat, kalau asam lebih kuat itu berarti si asam ini lebih mudah melepaskan hidrogen. Lebih mudah melepaskan H+. Ya. Jadi
dibandingkan dengan HCN ya, H2S itu lebih gampang melepaskan H+. Nah, sekarang tanpa perhitungan nih, tanpa perhitungan, Bapak punya reaksi ini, ya, Bapak punya reaksi ini. Ada HCN, ada H2S, ya. Bapak bilang tadi H2S itu lebih mudah melepaskan H+. Kalau ada HCN di kiri dan ada H2S di kanan, pertanyaannya adalah mana yang lebih mudah melepaskan H+? Apakah H2S ya melepaskan H+ menjadi HCN ke sini? Apakah HCN ya, apakah HCN mengikat HS- menjadi H2S? Kalian pasti bisa jawab ya, karena H2S itu adalah asam yang lebih kuat. Berarti H2S itu adalah asam yang lebih mudah melepaskan H+. Jadi reaksinya ke arah mana? Jelas, reaksinya akan ke arah kiri. Jadi jawabannya adalah yang A, kesetimbangan, bergeser atau mengarah ke arah kiri. Begitu. Nah, tapi kalau misalkan esai ceritanya nih ya, harus dibuktikan dengan nilai atau harus dibuktikan dengan perhitungan. Bisa, ya. Kalau dibuktikan dengan perhitungan, Bapak tulis dulu begini berarti ya. Untuk H2S, kalau kita uraikan, berarti begini. H2S, H2S, bolak-balik, H+ ditambah dengan HS-. Harga Ka-nya, Ka1-nya adalah di sana tuh 1 kali 10 pangkat min 7. Gitu. Nah, Ka2-nya nggak dipakai loh ya. Ka2-nya nggak dipakai nih di sini ya. Karena kalau Ka2 itu berarti HS- menjadi S2-. Jadi Bapak nggak tuliskan ya. Kemudian kalau HCN, berarti Bapak tulis gini. HCN bolak-balik menjadi H+ tambah Cn-, jadi Ka-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 10. Sekarang kita bisa mencari nilai K untuk reaksi HCN ditambah dengan HS- menjadi Cn- ditambah dengan H2S ya. Nilai K-nya berapa nih di sini nih ya. Nah, HCN ada pada reaksi 2 kan? Ini reaksi 1, ini reaksi 2. Jadi reaksi 2 tetap. Reaksi 2 tetap. Jadi Bapak tulis ulang nih di sini. HCN menjadi H+ tambah Cn-, harga K-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 10. Kemudian sekarang HS-. HS- ada pada reaksi mana? HS- ada pada reaksi yang pertama. Tapi kita menginginkan sebelah kiri kan? Jadi reaksi 2. Reaksi 1, sorry, dibalik. Dibalik. Jadi di sini itu HS- tambah H+ menjadi H2S. Berarti kalau dibalik, berarti kan harga K-nya jadi 1 per kan? 10 pangkat min 7 kan jadinya kan? Nah, kemudian ini dijumlahkan nih. Kalau ini dijumlah, ini dikali berarti. Jadi yang Bapak tuliskan adalah HCN ditambah dengan HS- bolak-balik menjadi Cn- ditambah dengan H2S kan. Nah, ini si H+-nya kecoret ya. Nah, dengan harganya, harga K-nya yaitu 6 kali 10 pangkat min 3 atau 6 per 1000. Harga K-nya itu 6 per 1000. 6 per 1000 itu kalau Bapak tuliskan komposisinya adalah begini kan. Konsentrasi Cn- dikali konsentrasi H2S dibagi dengan konsentrasi HCN dikali konsentrasi HS- itu sama dengan 6 per 100, 6 per 1000 kan. Jadi Bapak bisa katakan ya, 6 ini sebentar. 6 ini ya, 6 ini buat konsentrasi Cn- dan H2S dan 1000 ini buat HCN dan HS- kan. Iya enggak? Jadi karena si reaktan itu jauh lebih banyak, 1000 nih dibandingkan dengan
berarti reaksi itu mengarah ke arah kiri. Ya. Jadi itu kalau dari perhitungan, ya. Nah, tapi kalau misalkan nggak dihitung yang Bapak tulis tadi sesimpel itu bisa sih. Cuman kalau esai, kalau disuruh menuliskan perhitungannya seperti ini. Oke, anak-anak, sampai sini jelas ya penjelasan Bapak ya? Ada pertanyaan nggak anak-anak sampai sini? Kemudian selanjutnya, sekarang nomor 21. Di antara asam-asam berikut ini yang mempunyai bahasa konjugasi, paling kuat. Ya, sekali lagi, di antara asam-asam berikut ini yang punya bahasa konjugasi paling kuat. Gini, Bapak ulang dulu sedikit aja tentang asam basa ya. Konsep asam basa itu kan ada 3. Yang pertama apa? Arrhenius kan? Arrhenius. Nah, kemudian yang kedua adalah Bronsted-Lowry, yang ketiga adalah Lewis. Nah, di Arrhenius itu ada kan dituliskan asam kuat itu apa aja? Ya nggak? Asam kuat itu ada 6, yaitu HCl, HBr, HI, HCl4, H2SO4, HNO3, dan Maaf, seterusnya. maaf, maaf Pak Swanto, ini ada Oh yang iya, komen minta oh iya iya. tolong nomor 20 diulang yang bagian perhitungan. Oke, oke, sip. Maaf ya kalau Ya, Bapak ini, karena kalau chat itu Bapak nggak kelihatan nih di sini ya. Nah, sekarang Bapak ulang dulu ya. Nih, di sini ya, pertanyaannya adalah, Bapak bacakan lagi soalnya. Diketahui bahwa H2S adalah asam yang lebih kuat daripada HCN. Ka dari H2S yaitu 10 pangkat min 7, Ka dari HCN yaitu 6 kali 10 pangkat min 10. Tentukanlah bila memungkinkan, ke arah manakah kesetimbangan berikut berada. Untuk reaksi, Bapak tulis ulang saja. HCN ditambah dengan HS minus menjadi Cn minus ditambah dengan H2S. Nah, ini tuh reaksi bergeser ke arah mana? Kita bisa lihat reaksi bergeser ke arah mana dari nilai K-nya. Ya, dari nilai K-nya. Kalau nilai K-nya itu kecil, ya, kalau kecil itu berarti kan produknya besar, produknya kecil, reaktannya besar, ya. Nah, itu berarti reaksi bergeser ke arah kiri. Tapi kalau harga K-nya besar, ya, kalau harga K-nya besar, artinya adalah produknya banyak, reaktannya sedikit. Berarti reaksi itu cenderung bergeser ke arah kanan. Nah, sekarang Bapak tuliskan reaksinya di sini. Untuk reaksi ionisasi dari H2S, ya, kan di sini ada K1, ada K2. Reaksi yang Bapak tulis itu adalah untuk kepentingan soal ini, yaitu untuk yang K1 saja. Jadi reaksi pertama yaitu H2S berkesetimbangan dengan H+, ditambah HS minus. Ka-nya adalah 10 pangkat min 7. Kemudian untuk HCN, ya, HCN itu menjadi H+ tambah Cn minus, harga K-nya yaitu 6 kali 10 pangkat min 10. Ya. Nah, terus pertanyaannya adalah, berapakah nilai K untuk HCN tambah HS minus menjadi HCN ditambah H2S. Sekarang, HCN ada pada reaksi mana ya? HCN ada pada reaksi 2 kan? Posisinya udah sama persis nih. Berarti reaksi 2 Bapak tuliskan sama persis nih. HCN menjadi H+ tambah Cn minus, harga K-nya 6 kali 10 pangkat minus 10. Kemudian selanjutnya HS minus ada pada reaksi mana? HS minus ada pada reaksi yang pertama. Nah, cuman kita kan menginginkan HS minusnya ada di sebelah kiri. Berarti reaksi yang pertama diapain nih? Ya, supaya HS minusnya ada di sebelah kiri, reaksinya dibalik. Jadi Bapak tulis HS minus ditambah H+ menjadi H2S, harga K-nya. Ingat kan? Kalau reaksi dibalik, harga K-nya menjadi 1 per. Berarti di sini Bapak tuliskan 1 per 10 pangkat min 7 kan? Ya. Nah,
Terus ini dijumlah, kalau dijumlah berarti harga K-nya dikali. Kalau harga K-nya dikali, berarti nilainya jadinya adalah 6 dikali 10 pangkat min 3 atau 6 per 1000. Ya. Jadi 6 per 1000 ini, anak-anak paham kan? Ingat kan? Kalau harga K itu kan berarti konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Produk dibagi reaktan, ternyata nilainya adalah 6 dibagi 1000. Berarti produknya bernilai 6, reaktannya bernilai 1000. Artinya reaktan itu jauh lebih banyak daripada si produk kan? Kenapa bisa si reaktan itu lebih besar daripada si produk? Karena reaksinya cenderung bergeser ke arah kiri, begitu ya. Jadi kalau cenderung bergeser ke arah kiri kan berarti kirinya makin banyak kan, sedangkan kanan sedikit. Begitu kira-kira anak-anak, ya. Cukup jelas ya. Kalau cukup Ya, jelas cukup, Bapak akan, Pak. oke.